Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kasat Narkoba yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Agus, Kanit Narkoba, bersama Bapak Kadek, juga Kanit Narkoba. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di kantor humas ini dalam rangka press release narkoba. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini juga kami memohon maaf Bapak Kapolres yang sedianya pada pagi ini akan merilis, namun demikian ada kepentingan lain yang bisa tidak ditinggalkan, yaitu ada tamu dari Menpan. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mass media, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Selanjutnya apabila dalam kami memberikan undangan maupun menyediakan tempat dan lain-lain dalam rangka press release ini kurang berkenan dari hati rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dari mass media yang berada di Gunung Kidul ini atas kehadirannya. Pada kesempatan selanjutnya yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan press release ini nanti langsung akan disampaikan oleh Bapak Kanit Narkoba, Bapak Agus atau Bapak Kadek. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kegiatan press release ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Terima kasih rekan-rekan insan media yang pada pagi hari ini berkenan dan bisa hadir untuk pelaksanaan press release berkaitan dengan ungkap kasus yang dilaksanakan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Kidul. Berkait dengan kasus-kasus yang kita sampaikan, nantinya mungkin kami sebagai personel Satuan Narkoba wakil Ibu Kasat Narkoba, karena beliau tidak bisa hadir, biasanya beliau juga hadir karena ada kegiatan mendadak kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya Kanit 1 Satres Narkoba itu Agus didampingi Kanit 2 Ibda Kadek Yogi RK untuk menyampaikan press release pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kaitan dengan ungkap kasus juga, rekan-rekan insan media Kabupaten Gunung Kidul juga kami mengharapkan untuk mengedukasi berkait dengan penyalahgunaan narkoba, karena akhir-akhir ini ya, dari tahun ke tahun kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Mungkin untuk diketahui oleh rekan insan media dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 ini peningkatan signifikan. 2018 ungkap kasus akhir tahun ya itu 42 kasus. Kemudian 2019 43 kasus. 2020 belum habis masa tahunnya sudah 58 kasus. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga di peran kita di Satuan Reserse Narkoba tidak hanya ungkap kasus atau penegakan hukum, tetapi juga kita mengharapkan rekan-rekan insan media untuk memberi edukasi pada masyarakat bagaimana tentunya pengawasan lingkungan terdekat, lingkungan terkecil, keluarga, baik anak, handetola, saudara, dan sebagainya, sampai ke lingkungan sekitarnya tentang bahaya narkoba. Dan sampai nanti Gunung Kidul menjadi bahan basah atau menjadi tujuan utama bandar-bandar narkoba untuk memasarkan barang-barangnya yang haram itu.
Baik, lanjut kaitan dengan press release yang saya sampaikan. Ungkap kasus mendasari laporan polisi 123 Romawi 11 2020 Polda DIY Reserse Narkoba Gunung Kidul. Mengawali ungkap kasus ini kaitan dengan perkara atas nama tersangka ATM Gunung Kidul, tanggal 17 Agustus 94, Islam, kerjaan guru harian lepas, alamat Klaten Selatan, Klaten Jawa Tengah. Ini kita mendasari kaitan dengan kasus yang terdahulu. Kita pernah mengungkap perkara saudara M, ya, rentang waktu tanggal 22 September 2020, sekarang November. Nah, pelaksanaan ungkap kasus ini mendasari ungkap kasus atau penanganan waktu itu. Kita dapat ungkap kasus terhadap tersangka ATM ini karena terdahulu, kasus yang terdahulu, ya. Dulu AM kita tangkap dan proses hukum, ya, sudah sampai ke meja hijau dan ke sidang pengadilan. Kemudian kita karena kasus narkoba ini tidak bisa kita langsung ungkap sampai atasnya langsung, tidak bisa. Tapi kita berjenjang karena penyelidikan biasanya kalau kita ungkap langsung bocor, ya. Kita ini berjenjang. Alhamdulillah kita bisa mengembangkan lagi kaitan dengan pelakunya. Di atasnya AM waktu itu yang sekarang sudah proses sidang di pengadilan Wonosari, kita mengamankan ATM. Modus yang dia lakukan adalah menggunakan transfer rekening. Kita pesan, setting, kemudian kita transfer, kemudian kita bisa mendapatkan barang. Kita ketemu di mana, barang itu bisa kita peroleh. Dari tersangka kita amankan di Jalan Prambanan, Piungan, sekitar pukul 15. Ini pelaksanaannya tanggal 12 November, hari Kamis 12 November 2020. Kita bisa mengamankan pelaku AM jam 5 di Prambanan, Piungan. Dari yang bersangkutan ATM tersebut kita mengamankan barang berupa 253 butir. Ini di atasnya lagi, di atasnya yang saya sampaikan tadi. 253 butir pil warna putih logo Y. Ini barang buktinya. Kemudian ATM BRI, kemudian satu buku tabungan BRI juga atas nama pelaku. Kemudian satu tas lempang, satu buah HP merek Redmi, satu lembar kertas bukti transfer BRI. Nah, untuk pelaku kita sangkakan dengan pasal 197 Jo pasal 106 atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Itu rekan-rekan kaitan dengan kasus yang pertama pada bulan November. Kemudian lanjut mendasari LP 124 Romawi 11 2020 Reserse Narkoba Gunung Kidul, kita mengamankan ESA alias Kodok. Ini alamatnya Condong Catur di Pos Sleman. Dari tersangka berkait dengan perkara mungkin teman-teman kemarin ada yang monitor kejadian keributan di wilayah Jeruk, di Jeruk. Kemudian kita amankan pelaku. Untuk diketahui semuanya berkait dengan pelaku undang-undang kesehatan ini, untuk pengguna kita tidak bisa memperkarakan, tetapi yang mengedarkan, ya, pelaku penyalahguna pengedaran kita yang kita sangkakan untuk kita proses hukum. Nah, kemudian dari di Jeruk Sari Wonosari Gunung Kidul yang terjadi pada Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 22 waktu Indonesia Barat, pada pagi proses di masyarakat setempat di Jeruk terjadi keributan. Kemudian kita menginterogasi saudara Y, terus kemudian T saksi di sana. Kemudian kita mengembangkan barang atau barang bukti yang diperolehnya dari mana, dari siapa. Kemudian kita bisa mengamankan ESA alias Kodok, alamat Condong Catur, Depok, Sleman. Barang bukti yang diamankan
yaitu 35 butir pil warna putih berlogo Y, 1 bungkus rokok Sampurna Mil untuk mengemas, 1 buah tas lempang warna babu. Uang hasil penjualan kurang lebih Rp30.000. Kemudian handphone merek Oppo A5s warna merah. Yang bersangkutan juga sama, kita sangka dengan Undang-Undang Kesehatan 36/2009. Baik, lanjut kaitan dengan ungkap kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Kidul pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 20. Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Kidul mendapat informasi dari masyarakat wilayah Siono. Kemudian kita menindaklanjuti informasi tersebut, kita bisa menginterogasi ART di sebuah pos di Siono, Gandeng Lain Gunung Kidul. Kemudian dari perkara itu kita bisa mengamankan MSH. Untuk diketahui rekan-rekan, MSH ini pelaku anak. Kita untuk pelaku anak tidak menahan, tetapi proses hukum tetap berjalan karena ancaman hukumannya 15 tahun. Dari yang bersangkutan kita mengamankan barang bukti berupa 33 butir warna putih berbunyi barang buktinya, kemudian bungkus rokok untuk mengemas juga, 1 buah handphone merek Vivo yang tentunya ini juga disita untuk negara karena sebagai sarana untuk transaksi, kemudian uang tunai sebesar Rp135.000. Itu kasus tersangka MSH pelaku anak. Proses tetap berjalan, kita lakukan wajib lapor, nanti menunggu sampai ke sidang di PN Polres Kabupaten Gunung. Kemudian rekan-rekan insan media, untuk kita sampaikan kembali kaitan dengan ungkap kasus mendasari LP 128/11/2020 Polda DIY Polres Gunung Kidul pada hari Selasa tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21 WIB. Kita berjenjang terus, Pak. Ini kalau peredaran narkoba tidak bisa berhenti sebenarnya. Kita harus mencari, kalau itu memang informasi masih bisa kita olah, kita kembangkan terus sampai ke atasnya. Dari MS kita mengamankan CPT. CPT ini alamatnya Pampang Paling Gunung Kidul. Ini perempuan. Dari yang bersangkutan kita amankan 1 tempat plastik warna putih, HP merek MI Max 2 warna gold. Sama Undang-Undang Kesehatan juga rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya terakhir LP 129/11/2020 Polda DIY Polres Gunung Kidul pada hari Selasa tanggal 23 November 2020 pukul 21.00 WIB. Dari pengembangan kasus yang ada, kita mengamankan pelaku atas nama YPM. Ini suami istri sebenarnya. Alamat Panggang Gunung Kidul. Dari tersangka kita amankan HP merek Redmi Note 7 warna hitam. Karena yang bersangkutan ini menjadi pengedar, juga kita sangkakan undang-undang yang sama, yaitu pasal 197, pasal 96 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Demikian rekan-rekan yang perlu bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kita tunggu dari teman-teman rekan-rekan insan media. Atas kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Nah, yang terkait ini kan pengedar semua ya Pak? Iya. Boleh tahu mereka dapat barangnya dari mana atau dia produksi sendiri? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan baik dari insan media. Dari pengakuan tersangka, ini kasus yang terakhir yang diperoleh barang bukti dari Jakarta, tetapi kita tidak percaya begitu saja. Entah cepat atau lambat, kita tentu harus berupaya mengungkapkan barang bukti dari mana. Jadi kita jelas sumbernya dari mana, kita tetap mengejar pelakunya sampai proses
penyelidikan yang dilakukan oleh Pak IKD Yogi dan teman-temannya nanti tetap berkembang dan menunggu informasi berikutnya. Semoga kita bisa ungkap lebih banyak lagi kasusnya. Itu yang pasangan suami istri dapatnya dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Sudah berapa lama Pak Kabiro? Ya untuk kasus yang di kurang lebih sudah 2 bulan, kurang lebih pengakuannya 2 bulan. Residivis itu Pak ya? Bukan residivis. Untuk yang lain? Apakah masih ada potensi menambah tersangka lain Pak? Untuk potensi seperti yang saya katakan, undang-undang di narkoba ini biasanya kita tidak menjanji, tetapi kasus yang saya sampaikan di awal tadi, kata dari Semanu itu mobil ngembang di Rambanan itu awal dari kasus yang kita tangani di Gunung Kidul. Nanti ada informasi bisa yang bersangkutan aktif lagi mengedarkan, kita tangkap. Demikian Pak. Yang lain? Pak, tadi kan 2020 meningkat tajam ya. Kira-kira dari sisi tersangka jumlahnya terlihat enggak? Ya. Terus barang yang paling banyak Ya. paling banyak dari mana? Ya, terima kasih dari media apa? Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali kaitan dengan barang bukti. Dari tahun ke tahun kasusnya meningkat. 2020 ini belum habis bulan Desember 58 kasus ya Pak Kadek. Nah, 58 kasus ini menjadi keperhatian kita bersama. Saya sampaikan tadi teman-teman media. Peran serta insan media juga kami tunggu kaitan dengan upaya-upaya ini, kaitan dengan penyalahgunaan narkoba sampai di Gunung Kidul menjadi ladang basah yang saya sampaikan tadi kaitan dengan bandar narkoba. Kemudian kaitan saya menjawab pertanyaan dari rekan saya insan media, jumlahnya paling banyak pil sapi trepinidil di Gunung Kidul karena murah meriah tadi itu. Jumlahnya banyak, mendapatkan gampang, ya mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan mungkin, tetapi dari risiko hukumnya dia tidak kepikiran, ancaman hukumnya sangat berat sekali, 15 tahun tinggi. Ya, jadi kasus yang kita ungkap dari tahun paling banyak dan tersangka maupun barang bukti pil trepinidil atau pil jarindo atau pil sapi, ya. Demikian rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Ada tambahan Pak? Cukup? Mungkin nggak boleh tahu pekerjaan masing-masingnya apa ya Pak? Pekerjaan ada yang pelajar, ada yang sopir, ada yang wira swasta. Nah, ini menjadi perhatian tadi saya sampaikan teman-teman di media. Di gunung itu remaja semua rata-rata pelakunya, ya. Itu menjadi PR kita bersama dan saya minta kerjasama dengan teman-teman media untuk bagaimana mengedukasi warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk tidak gampang atau terkecoh dengan kaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini. Demikian rekan-rekan. Cara menghindarinya seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Untuk cara menghindari tentunya kita menjadi pionir terdepan kaitan dengan bagaimana menghindari, tentu dari diri kita sendiri. Kata dari narkoba mungkin kita juga jangan sampai menyalahgunakan narkoba. Kemudian dari lingkungan sekitar atau lingkungan terkecil kita, keluarga, kita mengawasi bagaimana perilakunya. Kalau itu anak-anak, bagaimana dia pergaulannya, kemudian efek penggunaannya. Biasanya kalau menggunakan pil sapi ini dia tidak bau di mulut, tetapi dia efek sama orang tua berani, belajarnya susah, malas. Nah ini kekerasan mungkin yang terjadi jatah jalanan ya Pak Sur, mungkin terpicu dari konsumsi obat ini. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Anak tadi pengakuannya itu udah berapa lama bagi pengedar itu Pak? Yang masuk usia anak tadi? Ya sekitar 2 bulanan, kira berjenjang sekitar kurang lebih 2 bulanan. Jadi selama BDR ini ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Iya, karena kita menjadi prihatin juga karena pengawasannya sama keluarga kurang intens ya. Untuk dari keluarga saya jadi kami tentunya pihak kepolisian ya semuanya kita mengajak untuk bagaimana pengawasan dan sampai warga masyarakat Gunung Kidul menjadi pengguna atau penyalahguna narkoba atau pengedarnya. Demikian rekan-rekan. Ya. Ini kan pengantin baru. Ini kondisi perempuannya itu dalam kondisi hamil atau enggak?
Ini saya belum sampai ke sana ya kata dengan Allah untuk suami istri. Nanti kita bisa ya. Nanti kita pergi aja nanti bisa atau ke ruang saya. Ya, demikian. Izin saya mau usul Pak, mau ini nanya. Untuk sekarang pelaku-pelaku yang ngedar ini ada hubungannya nggak Pak sama yang kemarin yang awal tahun ini tangkap kemarin? Seperti yang di Ponjong, yang di Tawarsari itu. Ini kaitan dengan yang di bab pertama kita ada kaitan dari Semarang dulu Pak, yang tahun kami itu. Nah, itu 2 September sampai November itu ada kaitan. Nah, itu kita selalu update kaitan dengan kasus yang ada dan kita kembali. Demikian Pak, terima kasih. Karena kan apa itu namanya obat-obat terlarang kan pasti hubungannya kan masih pasti perkembangannya kan masih ini. Oke. Ya oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak, sekarang di media. Dalam